Setelah membaca perjanjian gila yang dia sepakati sendiri tanpa paksaan, Eliana pergi ke rumah sakit sambil membawa makanan yang dia dapat dari Grace. Walau dia masih belum bisa menerima isi perjanjian yang begitu memberatkan dirinya, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Jika bisa, dia sangat ingin membatalkan perjanjian itu, tapi dia tidak sanggup membayar penalti yang harus dilunasi dalam waktu 1 minggu. Sekarang dia harus bisa menerima diasingkan selama hamil. Dia juga harus siap menerima resiko jika bayi yang dia kandung adalah bayi perempuan, dan yang paling buruk adalah dia harus melahirkan bayi yang dilahirkan nanti. Eliana berusaha untuk tidak memasang wajah sedih agar ibunya tidak curiga. Sesungguhnya tidak ada yang perlu dia sesali karena dia yang mau. Dia hanya terkejut dan belum bisa menerima isi perjanjian itu. Satu harapannya saja, semoga dia bisa melewati semua itu, dan semoga saja dia bisa bertahan sampai kesepakatan selesai. Dia juga berharap ibunya tidak mengetahui apa yang dilakukan karena dia tahu ibunya pasti akan sangat kecewa. Eliana masuk ke dalam ruangan di mana ibunya dirawat sambil menunjukkan senyumnya. Seperti biasa, ibunya tidak curiga sama sekali karena Eliana pandai menyembunyikan semuanya. "Hai Mom, aku bawa makan untuk Mommy," ucap Eliana seraya mengangkat makanan yang dia bawa. "Apa kau yang membuatnya?" tanya ibunya. Bukan, seseorang yang baik hati memberi aku makan sebelum aku pulang bekerja." "Wah, apa kau sudah berterima kasih pada orang itu?" "Tentu saja, Mom. Ayo, makan selagi hangat." Eliana mengeluarkan sup dan juga beberapa jenis makanan yang diberikan oleh Grace. "Wah, aromanya lezat," ucap ibunya. Eliana tersenyum. Semoga ibunya suka, walau bukan dia yang membuatnya. Eliana membantu ibunya untuk bersandar di ranjang. Dan setelah itu, Eliana menyuapi ibunya. "Bagaimana keadaan Mommy hari ini? Apa sudah lebih baik?" Pertanyaan bodoh. Keadaan Mommy sudah tidak sembuh lagi. Kau bisa melihat keadaan Mommy yang semakin buruk, ucap ibunya. "Sorry Mom, aku tak mengharapkan sebuah keajaiban dan berharap Mommy sembuh." Eliana menunduk dan terlihat sedih. "Kita sudah sering bahas hal ini, Eliana. Mommy sudah tidak bisa sembuh lagi. Oleh sebab itu, Mommy tidak ingin kau memaksakan dirimu. Kita hanya bisa pasrah menunggu waktunya Mommy panggil," ucap ibunya. "Mom, jangan berkata seperti itu. Mungkin saja ada keajaiban untuk Mommy. Mommy tidak perlu khawatir, karena aku melakukan apa saja yang seharusnya aku lakukan sebagai putrimu. Jadi Mommy tidak perlu mengkhawatirkan aku." Mommy benar-benar senang mendengarnya, Eliana. Lagi-lagi Eliana tersenyum. Dia memang melakukan apa harus dilakukan sebagai seorang anak, berbakti pada ibunya. Itu yang paling penting, apalagi dia hanya memiliki ibu saja. Ayahnya tidak peduli dengan dirinya, oleh sebab itu dia akan menunjukkan pada ayahnya jika dia mampu, meski tanpa bantuan ayahnya. Sup sudah habis. Eliana menyuapi ibunya makan makanan yang lain, tapi pada saat itu beberapa orang masuk ke dalam dan tentunya membuat Eliana terkejut. Begitu juga dengan ibunya. Eliana semakin terkejut karena Ray masuk ke dalam ruangan itu. "Siapa mereka, Eliana? Apa biaya rumah sakit kita belum lunas?" tanya ibunya. "Aku akan bicara dengan mereka, Mom." Eliana beranjak dengan terburu-buru dan segera menghampiri Ray. Jujur saja dia takut Ray salah bicara sehingga membuat ibunya curiga. Lagi pula dia ingin tahu kenapa pria tua itu datang. Apa dia sudah membuat kesalahan? "Tuan, kenapa kau datang? Apa aku membuat kesalahan?" tanya Eliana berbisik. "Tidak, Nona, tapi sudah waktunya menepati kesepakatan. Ibu Nona akan pindahkan ke rumah sakit terbaik untuk menjalani perawatan yang lebih baik lagi." "Benarkah?" Eliana terlihat senang. "Iya, bukankah semua itu ada di surat perjanjian? Mulai hari ini, Ibu Luna akan dipindahkan ke rumah sakit khusus kanker. Mengenai biaya rumah sakit semua sudah lunas." Jelas, Ray. "Benarkah?"
Eliana menutup mulut. Dia benar-benar senang. Dia lupa dengan hal itu karena lebih memikirkan hal yang lain. Tentu, persiapkan Ibu Nona. Kami akan segera memindahkannya. Semua sudah beres jika Nona tinggal bereskan barang-barang Ibu Nona saja. Baiklah, tapi beri aku waktu karena aku harus menjelaskan hal ini pada ibuku, pinta Eliana. 15 menit Nona. Waktu Nona 15 menit, ucap Rai. Terima kasih, itu lebih daripada cukup. Eliana segera berlari menuju ibunya. Kabar baik, benar-benar kabar baik. Semoga keadaan ibunya membaik setelah dirawat di rumah sakit khusus kanker, walau harapan itu mustahil. Tapi setidaknya ibunya dirawat di rumah sakit yang jauh lebih baik daripada rumah sakit itu. Siapa mereka, Eliana? Tanya ibunya. Baru saja yang bicara denganku adalah bos baruku, Mom, desanya. Benarkah? Untuk apa bos baru datang ke sini? Tanya ibunya curiga. Sebenarnya, Eliana nampak bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Kami sedang melakukan sebuah programnya, ucap Ray yang mendekati mereka. Dia hanya membantu Eliana agar dia segera bergegas. Program yang kami adakan adalah program peduli dan secara kebetulan Eliana mengatakan ibunya sedang sakit. Jadi kami memilih membantunya dan beberapa orang lainnya. Ucap Ray dengan alasan. Ibu Eliana pasti akan percaya. Benarkah? Kenapa Eliana tidak pernah mengatakan hal ini padaku? Tentunya kabar itu membuat ibu Eliana senang. Aku juga tidak tahu ada program seperti ini, Mom, ucap Eliana. Selamat, beruntungnya Ray membantu. Oleh karena itu, Nyonya, kami akan memindahkan Nyonya ke rumah sakit khusus kanker, jadi bergegaslah. Tentu saja, aku sangat senang mendengarnya. Terima kasih. Ibu Eliana menangis. Dia bahkan kembali mengucapkan terima kasih pada Ray sebelum Ray keluar dari ruangan. Eliana memeluk ibunya yang masih menangis. Dia benar-benar ibunya akan mendapatkan perawatan yang layak. Pengorbanannya tidak sia-sia. Meskipun penyakit ibunya tidak bisa sembuh, tapi kebahagiaan ibunya sangatlah berarti baginya. Kau benar-benar bertemu dengan bos baik, Eliana. Apa dia juga yang menjamkan uang padamu? Tanya ibunya. Yes, kita bicarakan hal ini karena kita harus bergegas. Kau benar, air mata dihapus sungguh. Dia tidak menyangka keberuntungan datang pada mereka. Dia tidak menyangka atasan Eliana begitu peduli, tapi sesungguhnya semua itu tidak gratis karena putrinya harus berkorban untuk mendapatkan itu semua. Eliana merapikan barang-barang ibunya. Dia harus mengucapkan terima kasih pada Ray yang sudah membantu dirinya untuk berbohong. Jujur saja, dia tidak tahu harus menjawab apa, apalagi kedatangan Ray secara tiba-tiba. Sehingga dia tidak memiliki alasan yang tepat untuk membohongi ibunya. Tidak butuh lama, semua barang-barang milik ibunya sudah selesai dirapikan. 2 orang perawat masuk ke dalam untuk membantu ibunya duduk di kursi roda, dan setelah itu, mereka meninggalkan rumah sakit menuju rumah sakit khusus kanker. Tentunya rumah sakit itu jauh lebih baik dari Eliana tidak perlu bayar sepeser pun biaya rumah sakitnya. Entah sudah berapa lama Eliana melakukan tugasnya, melayani Morgan agar segera hamil. Dia tidak pernah tahu, karena yang dia tahu dia harus melakukan tugasnya sampai dia hamil. Lagi-lagi untuk entah yang keberapa kali, Eliana harus datang. Sekarang dia benar-benar menikmatinya. Apa yang dia dapat terasa sepadan, walaupun dia harus mengikuti peraturan yang tidak masuk akal, karena takut melanggar. Eliana mulai menjauhi rekan kerja, khususnya rekan laki-laki. Sebelum pergi bekerja, Eliana selalu bersama dengan ibunya. Rumah sakit dengan pelayanan terbaik. Ibunya mendapat perlakuan berbeda di rumah sakit itu. Tentunya Eliana sangat senang karena pengorbanan yang dilakukan tidaklah sia-sia. Ibunya pun tidak bertanya lagi. Itu karena ibunya percaya dengan ucapan Ray. Eliana benar-benar lega, tapi sebuah perasaan takut tiba-tiba muncul di hati ibunya. Sebelum pergi, Eliana selalu membantu ibunya untuk membersihkan tubuh ibunya dan menukar pakaian bersih. Sebisa mungkin dia ingin menghabiskan waktu dengan ibunya karena dia tahu
Setelah dia hamil, maka dia akan sulit untuk bersama dengan ibunya. Apalagi jika sampai dia diasingkan ke pulau. Entah apa yang harus dikatakan dengan ibunya. Eliana belum memikirkan alasan yang tepat untuk mengatakan hal itu pada ibunya. Dia juga tidak yakin bisa meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Semua terasa berat dan terasa sulit baginya nanti. Eliana, ada yang ingin Mami tanyakan padamu, ucap ibunya. Ada apa, Mom? Apa ada yang Mami inginkan? Tanya Eliana. Tidak, bukan itu. Mami hanya takut saja, jawab ibunya. Apa yang Mami takutkan? Tidak ada yang perlu Mami takutkan selama ada aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk Mami. Jadi, Mami tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Mami hanya ingin tahu, apakah Mami akan tetap dirawat di sini sampai waktu Mami tiba, bukan? Tanya ibunya memastikan. Yes, Mom. Mami akan dirawat di sini sampai Mami sembuh. Eliana lebih suka menyebutnya demikian daripada harus mengatakan hal yang menyedihkan. Arti sembuh yang diucapkan berarti ibunya tidak merasakan sakit lagi dan akan damai nantinya. Walau dia masih mengharapkan sebuah keajaiban yang tidak mungkin terjadi. Jika begitu, Mami tidak akan takut dengan apapun lagi. Mami akan menjalani sisa hidup Mami yang tinggal sedikit lagi bersama denganmu. Mom, please, jangan mengatakan sesuatu yang bisa membuat aku sedih. Pinta Eliana sambil menghapus air matanya. Itu pasti akan terjadi dengan Mami. Eliana, Mami hanya berharap kau tidak pergi dan selalu menemani di sisa waktu Mami yang tinggal sedikit saja. Permintaan ibunya membuat Eliana tak kuasa menahan kesedihan hatinya. Eliana berusaha menahan air mata agar tidak dilihat oleh ibunya. Tapi air matanya jatuh tanpa bisa dia bendung. Ini yang dia khawatirkan. Dia harus pergi setelah dia hamil dan harus meninggalkan ibunya. Eliana memeluk ibunya dan menangis terseduh. Ibunya bahkan terkejut dan tidak mengerti kenapa putrinya menangis seperti itu. Kenapa, Eliana? Apa kau tidak bisa menemani Mami menjalani hari yang sudah tidak banyak lagi? Tanya ibunya. Bukan begitu, Mom. Bukan begitu, ucap Eliana yang masih menangis terseduh. Baiklah, jangan menangis. Mami ingin kau berada di sisi Mami saat Mami pergi dari dunia ini. Bagaimanapun, Mami ingin melihat wajahmu untuk terakhir kalinya, ucap ibunya sembari memberikan usapan lembut di bahu putrinya. Aku berjanji padamu, Mom. Aku akan selalu di sisi Mami dan aku akan bersama dengan Mami saat itu terjadi. Aku berjanji, ucap Eliana. Semoga saja dia bisa berada di sisi ibunya saat itu terjadi. Sepertinya dia harus meminta keringanan pada Ray agar dia bisa menjenguk ibunya walau dia harus diasingkan ke pulau nantinya. Mami sangat lega, sayang. Maaf, Mami terlalu banyak meminta kepadamu, ucap ibunya. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan sama sekali. Eliana menghapus air matanya. Semakin hari, perasaan mereka akan berpisah semakin dekat. Diharap tidak begitu cepat sampai tugasnya selesai dan setelah itu, dia akan memberikan seluruh waktunya pada sang ibu. Lagi pula pada saat itu tiba, dia sudah bebas sehingga dia bisa selalu bersama ibunya. Baiklah, Mom, aku sudah harus pergi bekerja. Besok, aku akan datang lebih pagi. Pelukan dilepaskan. Eliana tersenyum saat tangan ibunya berada di pipi dan memberikan usapan pelan di wajah ibunya. Mami menyayangi kamu, sayang, ucap ibunya. Aku juga sayang dengan Mami. Eliana kembali memeluk ibunya sejenak. Eliana pamit pergi karena sudah waktunya untuk pergi bekerja. Hari ini terasa sedikit berbeda. Dia mendapat tatapan sinis dari rekan-rekan yang bekerja dengannya. Tidak saja dari rekan kerja laki-laki yang dia jauh, tapi kini rekan wanita juga menatapnya sinis dan membicarakan dirinya sambil berbisik. Eliana sadar dia menjadi bahan gunjingan mereka saat ini. Eliana tidak pedulikan, dia bekerja seperti biasa. Beberapa rekan wanita masih mau menyapa walau dia menjadi bahan gosip. Setelah selesai bekerja, Eliana pun pergi ke rumah untuk melakukan tugasnya.
Seorang pria yang belum diketahui identitasnya sampai sekarang selalu datang saat tengah malam. Jujur saja dia sangat penasaran, benar-benar penasaran pada sosok pria yang telah bercinta dengannya setiap malam. Rasa penasaran itu bisa membunuhnya. Oleh sebab itu, Eliana memberanikan diri untuk berbalik setelah mereka selesai bercinta. Pria itu tertidur di sisinya. Eliana menelan ludah dengan kasar. Satu sentuhan saja mungkin dengan meraba wajah pria itu, dia bisa menerka-nerka bagaimana bentuk wajah pria itu. Dia sudah pernah menyentuh tubuhnya tanpa sengaja. Tubuhnya berotot, kekar dan perutnya tidaklah buncit. Bayangan akan pria tua dengan perut buncit mulai disingkirkan. Eliana memberanikan diri meraba wajah Morgan. Sungguh dia sangat ingin tahu, tapi sayangnya tindakan yang dilakukan justru membawanya ke dalam masalah. Mata Morgan terbuka, amarah menguasai hati karena tangan Eliana mengusap wajahnya seperti ingin mengenali dirinya. Morgan begitu marah, tangan Eliana diraih, lalu ditekuk ke belakang. Eliana berteriak kesakitan. Morgan mendorongnya dengan kasar, lalu beranjak dari ranjang. Morgan menatapnya dengan tajam. Walaupun dalam keadaan gelap, beraninya wanita itu mencoba mencari tahu siapa dirinya. Rasanya ingin memaki dan mengusir wanita itu pergi. Tapi jika dia bicara, maka wanita itu akan mengenali suaranya. Ketika mereka bertemu tanpa sengaja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Morgan pergi dari tempat itu dengan amarah tertahan. Eliana seperti orang linglung, celaka. Apa pria itu marah? Dia harap tidak, namun apa yang terjadi? Keesokan harinya Ray datang, dan tentunya Eliana tahu ada yang tidak beres. Doda, aku sudah memperingat dirimu untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi kenapa kau masih saja melakukannya? Tanya Ray. Aku tidak sengaja, Ray, sungguh. Tolong katakan padanya aku tidak sengaja, ucapnya. Maaf, Nona. Tuan Muda sangat marah dengan apa yang telah Nona lakukan. Oleh sebab itu, Tuan Muda ingin membatalkan perjanjiannya, ucap Ray. Apa? Eliana terkejut. Apa dia harus senang atau dia harus sedih? Nona harus membayar penalti dalam waktu 1 minggu. Ibu Nona tidak akan dirawat tempatku lagi, dan kami akan membuat seluruh rumah sakit tidak menerima Ibu Nona karena pelanggaran yang telah Nona lakukan, ucap Ray. Apa? Tuan, tolong jangan lakukan itu padaku. Aku mohon padamu. Aku sungguh tidak sengaja. Tolong katakan padanya aku benar-benar tidak sengaja dan maafkan aku, pinta Eliana memohon. Maaf Nona, aku hanya menjalankan perintah saja. Aku sudah memberikan peringatan pada Nona, tapi Nona masih saja melanggar. Aku benar-benar tidak sengaja, Ray. Aku mohon. Eliana memohon sambil menangis sungguh bodoh. Akibat rasa ingin tahu, kini dia dalam masalah besar. Ray tidak peduli. Dia tidak bisa melakukan apapun walau dia iba. Eliana masih memohon pada Ray. Namun pria tua itu pergi meninggalkannya dan berkata, dia harus membayar penalti jika tidak hukum akan bertindak. Eliana berteriak memohon. Rasa ingin tahu benar-benar membuatnya berada dalam masalah. Sekarang bagaimana dia bisa membayar penalti dan bagaimana dia harus mengatakan hal itu pada ibunya. Ray benar-benar iba, apalagi teriakan Eliana dan permohonannya masih terdengar tapi sungguh. Dia hanya menjalankan perintah. Eliana hanya bisa jatuh terduduk dan menangis namun nasi sudah menjadi bubur. Apakah perbuatannya yang hanya menyentuh wajah pria itu tidak bisa dimaafkan? Seharusnya tidak dia lakukan. Seharusnya tidak.